Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Hari ini tanggal 28 Desember 2022. IHSG-nya kempes lagi teman-teman. Saham dan sektor ini mempergerak pergerakan dari IHSG. Oke, baik teman-teman. Kalau sebelumnya kemarin IHSG-nya bergerak bagus banget ya. Breakout dan sampai di resistan 38,2 retracement. Ternyata untuk hari ini IHSG-nya kempes lagi ya, IHSG-nya kempes lagi di mana rentang resistan dan supportnya sebenarnya masih sama. Yaitu untuk resistannya ada di 6928, kisaran supportnya ada di sekitar 6820-an. Seperti itu pergerakannya. Closingnya adalah dekat di support namun masih di atasnya. Pergerakan dari IHSG ini teman-teman, turun seperti ini adalah didorong atau diperberat oleh saham-saham dan sektor-sektor apa? Kita akan lihat. Ini adalah mover market, ini adalah yang membuat IHSG naik atau turun, di mana dominasi dari saham-saham yang memiliki pengaruh kuat ke bursa, ternyata dominasinya adalah saham-saham itu turun. Saham-saham yang memiliki dominasi ke bursa saat ini turun, di mana ini adalah kemarin yang mendorong IHSG bisa breakout seperti ini ya saham-saham itu, sehingga ketika saham-saham itu sekarang adalah turun dan malah ARB, ini juga membuat IHSG-nya berat sekali. Adalah Bian yang turun 6,94% ARB, kemudian Telkomnya juga turun, dan juga yang kemarin mendorong naik IHSG naik adalah AMRT, sekarang hari ini turun juga, terus kemudian Cepin, demikian. Kalau kita lihat 20 besar saham-saham penggerak bursa, dominasinya adalah saham ini sedang pada turun, dan turunnya juga cukup dalam, kisaran di atas di sekitar 2 ke atas. Jadi secara bareng-bareng ini akan memperberat IHSG. Selain itu juga secara umum yang naik juga sedikit dan banyak yang diam di tempat begitu. Kita lihat dulu untuk chart dari saham-saham penggerak bursa itu, di mana seperti ini chartnya. BCA naiknya tipis aja, kemudian BRI malah breakdown dari supportnya, dan BRI ini break di bawah 38 retracement, targetnya langsung ke 4.700. Kemudian Bian ya, Bian itu yang kemarin terkoreksi dalam. Sebentar, internet saya sedang ada gangguan teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Internetnya putus, maklum di kota yang mana internetnya masih ini ya, banyak gangguan ini teman-teman. Ya teman-teman, untuk Bian ini setelah berapa hari yang lalu naik dan naik, ini hari ini terkoreksi, dan koreksinya Bian ini adalah ARB ya. Memang saham ini kan naik terus tapi volumenya juga kecil aja ya teman-teman. Nah, Bian ini ARB dan memberikan efek kuat ke pergerakan dari IHSG. Kita lihat dalam pergerakan seperti ini, di bawah support ya, 21923 dalam merupakan supportnya. The next support dari Bian adalah di 20.170. Kemudian Bank Mandiri tidak ada pergerakan. Telkom hari ini kembali turun, ini juga dominasi atau pengaruhnya ke bursa kuat ya. Astra Internasional juga masih mencari supportnya sekarang. TPIA nggak kemana-mana, Unilevernya hitungannya juga nggak kemana-mana. BBNI breakdown dari support. Nah teman-teman, untuk BBNI ini agak overshoot ya, karena sebenarnya penurunan dia udah sampai di 9.200 berapa ini, 9.300-an itu adalah merupakan 61,8 retracement. Namun demikian, karena kalau kita lihat dia ada candle demand di bagian bawahnya di sekitar 78, mungkin akan mengarah ke situ. Nah, karena dalam tren yang lebih pendek ini untuk BNI dia sudah ngelewatin 50 retracementnya, maka kita harus update support berikutnya dari BNI ya. Target penurunannya kan udah sampai di sini ya, 94 ini. Terus saya udah bikin juga untuk support yang di bawahnya, mungkin kita bisa update ke sini.
Target berikutnya BNI adalah sekarang di 9140 itu udah kecapai hitungannya. Namun demikian kalau besok udah terlewat lagi, maka kita akan update untuk support 50 retracement BNI atau target penurunan 50 retracement BNI. Sementara sih harga sekarang atau harga lowestnya hari ini 9130-an itu adalah merupakan 50 retracement dari tren yang saya tarik. Kemudian Adaro dan teman-temannya saham-saham yang terkait batu bara hari ini juga memperberat bursa secara umum. SCBP hitungannya masih belum kemana-mana ya, HMSP cenderung turun terus nih, masih ada support di kisaran atau sekarang pas di support 877. Nah kemudian AMRT ini adalah saham yang kemarin mendorong naik bursa, ini hari ini hitungannya adalah turun sampai di kenaikan kemarin, jadi istilahnya impas saja. Kemarin naik seberapa, hari ini turunnya seberapa sama ya. Gotonya masih belum ada pergerakan. United Tractor malah mencari support lagi. Kemudian Kalbe Pharma kisarannya dia terjaga di 38 retracement ya. Nah ini yang bisa diperhatikan adalah MDKA. MDKA secara umum untuk harga-harga yang terkait emas ini masih tinggi ya, emasnya di kisaran 8.800 per troy ounce. Cepin adalah saham yang sering saya bilang sebagai saham yang sehari naik sehari turun, dan ternyata juga saat ini juga demikian ya. Cepin sendiri masih seperti itu, sehari naik sehari turun. Yang lainnya mungkin enggak kita bahas karena udah lewat di sekitar 20 bursa, 20% saham penggerak bursa. Kemudian kita tengok dulu untuk harga-harga komoditas ya teman-teman. Namun sebelumnya ini aja dulu ya, saham-saham yang market regional aja dulu. Kita bahas bursa regional aja dulu. Kondisi world market sebenarnya Amerika tadi malam tipis, naik tipis, Dow Jones, Nasdaq-nya turun dalam. Saham-saham terkait teknologi memang banyak yang turun ya. SP500 turun sedikit, Nikkei-nya udah 28 ya, udah update berarti ini. Nikkei-nya turun dikit, Hang Seng-nya naik 1,5. Terus secara umum yang lainnya sih untuk Eropa tipis saja ya. Sebenarnya enggak begitu signifikan begitu pergerakannya. Dow Food-nya masih kelap-kelip ya. Dow Food pergerakannya masih kelap-kelip. Oke, terus kemudian teman-teman kita cek dulu untuk pergerakan dari harga komoditas crude oil. Seperti ini hitungannya untuk crude oil itu di sekitar 79 ya, masih rebound masih mencoba rebound dari penurunannya kemarin. Natural gasnya, nah ini internet saya lagi gangguan lagi. Natural gasnya ini masih cenderung turun, coalnya masih di kisaran 400-an, goldnya yang masih bagus di kisaran 1800-an ya. Kemudian tinnya masih sama hitungannya, nggak ada perubahan. Kemudian kita cek dulu untuk kondisi dari indeks-indeks penting ya teman-teman. Ini seperti DXY, dolar indeks masih belum kemana-mana pergerakannya juga. US 10 years ini sedikit ada kenaikan kemarin malam, hari ini udah mulai turun, tapi bukan berarti dia mungkin akan turun. Ini kan masih belum open juga marketnya. Terus kemudian terkait komoditi indeks sedikit ada kenaikan juga. Kemudian PIX atau kecemasan pasar ini saat ini hitungannya rentang geraknya sama ya. Baik teman-teman, kita bahas dulu untuk terkait indeks apa yang hari ini bergerak atau sektor apa yang hari ini bergerak. Mostly hari ini sektor-sektor ini pada turun serentak teman-teman. Yang naik, yang masih menyisakan biru, ini adalah sektor properti. Tapi kalau saya tengok juga banyak yang akhirnya udah turun. Memang beberapa sektor properti kemarin saya bahas juga beberapa sahamnya cukup bagus. Ini kebetulan nggak bisa saya refresh teman-teman. Internetnya memang benar-benar luar biasa. Saya liburan ini memang kemarin saya baca di sosial media memang sepertinya terjadi perubahan traffic ya teman-teman. Karena mungkin
kepadatan traffic ini pada mudik, jadi nggak imbang dengan kondisi traffic yang umum, karena ini benar-benar outstanding di luar dugaan mungkin seperti itu. Jadi traffic yang saya pakai ini adalah dari data GSM ya, dari bukan dari IndiHome. Saya ganti-ganti beberapa kartu juga sama hasilnya, jadi mohon dimaafkan keterbatasan ini ya, teman-teman. Oke, coba kita tengok ya kalau internetnya nggak problem, teman-teman. Oke, yang hari ini hijau tersisa hanya sektor properti. Tetap nggak bisa, teman-teman. Oke, ini sektor properti nggak bisa saya tarik ya, karena di sini juga nol, mungkin problem di OLT-nya. DBX ini secara umum pokoknya hari ini sebenarnya banyak yang ini kok, banyak yang turun, yang kemarin-kemarin ini kembali turun, cuman yang beberapa memang eh, bergerak beda seperti itu. Ini contohnya BCIP, BGTG. Coba kalau kita cek BCIP ya, BGTG. Ini kita cek aja sebagiannya. BGTG terlihat naiknya 7%. Nah, seperti ini. Ntar teman-teman kita geser dulu chartnya. Ini sepertinya opennya di atas, lebih tinggi dari kemarin, tapi terus kemudian closingnya turun ya. Kita cek dulu. Nah, opennya di 93 ya, 93 sempat turun, sempat naik ke atas. Jadi bentuk chartnya adalah seperti yang digambar ini. Ini memang beberapa bergerak, BGTG, kemudian BCIP. Ini kemarin kan nggak bergerak, baru hari ini aja. Ini BCIP ya. Kita cek dulu aja. Kenapa nggak masuk ya, teman-teman? Oke, kita cek dulu di sini di 153 BCIP ini kan masuk harusnya. Nah, ini BCIP. Kita cek dulu. Nah, ini beberapa memang pergerakan begini, tapi ini saham nggak saya masukkan ke list saya ya. Jadi ini hanya dari screener saja, jadi saya skip aja. Kemudian ya beberapa sih bergerak ya, tapi hitungannya kecil-kecil aja. Kemudian Infobank, ada beberapa BBI, BJTM, PNBN. Nah, PNBN memang grup Penin memang ini ya, beberapa masih berada di dasar. Coba kita tengok ya, grup Penin, kita tengok ya, PNBN ya, kita cek dulu PNBN. Nah, di dasar ya, tapi masih belum bergerak. PNBS juga sama, hitungannya tadi sempat bergerak naik ya. PNLF, coba PNLF ya, hitungannya masih pada dasar, tapi nggak signifikan juga ya. Ini terbaca karena memang market hari ini nggak banyak yang bergerak, sehingga pergerakan naik sedikit pun akan masuk di jajaran saham-saham yang bergerak begitu. Kemudian ada MES BUMN, tipis-tipis aja ya, Antam, Pegas begitu, nggak ada yang sangat signifikan begitu, karena mostly hari ini memang pada turun semuanya. Nah, ini kembali lagi, ini datanya bolong-bolong ya, jadi saya masih belum bisa update, jadi mungkin saya langsung ke bahasan aja. Nah, teman-teman, mostly untuk saham-saham yang kemarin saya bahas itu mostly adalah turun ya, yang padahal sinyalnya kemarin hitungannya bagus ya, seperti BTN ini kan kemarin termasuk saham-saham yang secara pergerakan bagus. Hari ini benar-benar istilahnya dibalikkan lagi, kembali ke supportnya lagi seperti ini ya. Jadi ya memang harus sangat berhati-hati, karena memang kondisinya area 0 sampai 23 ini adalah merupakan spekulatif buy, memang belum confirm. Kalau kita atau umumnya orang yang mencari konfirmasi itu adalah ketika harganya di sekitar 38 sampai 50. Tapi itu hitungannya telat ya, hitungannya telat. Tapi kalau memang di situ biasanya dengan volume tinggi dia akan lanjut ya, seperti itu. Dengan kondisi sekarang marketnya yang nggak banyak saham yang bergerak, kadang itu saham 1-2 saham bergerak itu sudah seperti apa ya, ya mungkin orang akan menuju ke situ untuk masuk trading, tetapi juga mungkin jangka tradingnya adalah jangka pendek, sehingga mereka juga buru-buru take profit. Sehingga dalam kondisi seperti ini, ketika banyak saham yang turun, saham-saham yang naik mungkin akan jadi ajang trading, dan itu mungkin akan meningkatkan volatilitasnya.
Kemudian Bank Niaga pun juga sama ya, hitungannya hari ini kan nggak kemana-mana juga. Ini saham yang kemarin saya bahas ya, BTPS balik arah lagi. BRIS juga retracement udah 2 hari. BRIS retracement udah 2 hari. Bevin kembali lagi buka jalan di tempat, GoTo jalan di tempat. Astra udah saya bahas tadi balik arah lagi. Auto yang kemarin bagus sinyalnya 2 hari, ketemu 38 balik arah lagi. MRT juga, Elsa juga, ini hampir semuanya, hanya MDKA aja. Ini pilihan-pilihannya. Ini MDKA juga termasuk mover, jadi tadi udah saya bahas juga. Ini semua udah saya bahas. Nah, memang ada beberapa saham yang cukup bagus teman-teman. Memang ada beberapa saham yang pergerakannya cukup bagus. Mungkin kita bisa, atau saya langsung tulis aja ya. Jadi beberapa saham yang cukup bagus itu salah satunya adalah XL ya, masih bisa bertahan pergerakannya. XL itu 50 retracementnya masih di 2180, sedikit aja sih. Dan secara tren XL ini masih long down trend ya, jadi mesti harus hati-hati. Tapi setidaknya hari ini dia tidak turun lebih dalam. Terus kemudian ada Pakuwon yang masih remain the same, masih sama pergerakannya, nggak ada perubahan. Kemudian ada LPCK. LPCK ini hitungan sebenarnya tadi kenceng banget naiknya, tapi balik arah juga. Dan kebetulan juga LPCK ini udah sampai di 50 retracement. The power of 50 retracement, memang di 50 retracement ini sering dipakai orang untuk take profit ya. Kemudian MNCN teman-teman, MNCN yang saya sampaikan kemarin, MNCN, MTK dan apa itu grupnya ya, MCN, MTK, itu adalah saham-saham yang terkait penyiaran seperti itu, dan dia kemarin secara grup itu, secara kelompok itu adalah berada di dasar. Namun demikian ternyata hanya MNCN yang bertahan ya. MNCN yang bertahan. Coba saya bukakan ini saham yang terkait media. ECMA ini masih di dasar, masih belum kemana-mana. EMTK masih di dasar, masih belum kemana-mana. Hanya MNCN aja yang secara chart ini dia masih oke. Kita kembali ke pilihan saya kemarin. Oke, sebentar. MNCN, terus kemudian adalah Akra ya. Akra hitungannya masih bertahan ya teman-teman, masih bertahan, rentang geraknya masih sama. Akra ini ada resistan di 1417, kemudian 50 retracementnya 1450 teman-teman, 1450. Terus kemudian yang cukup bagus adalah SSMS ya, SSMS. Teman-teman bisa lihat ini masih menyusuri ini uptrend price channelnya. Jadi koreksinya kemarin adalah di kisaran di mid band dari uptrend price channelnya. Resistannya ya kisarannya mungkin sekitar, kita lanjutkan aja dulu. Resistannya sih, kalau resistan sebelumnya adalah di 1600. Kalau kita urutkan atau kita lanjutkan dari trend channel ini ya mungkin memang di kisaran 1600, 1610 ya. Kemudian ada MDKA tadi udah saya bahas juga. MDKA ini kaitannya adalah karena harga emasnya masih di 1800 per troy ounce, masih tinggi. Resistan dari MDK masih sama 4170, targetnya 4260. Kemudian beberapa teman-teman ya, tambahan INKP, TKIM, INKP dia berada di dekat-dekat support ya, ini untuk alert aja dulu. Kemudian TKIM dia juga sudah berada di support, sekaligus MA 200-nya. Terus kemudian yang bisa teman-teman perhatikan juga ada SAME, kondisinya ada saat ini retracement, kita pantau dulu karena dia tidak kuat di 38 retracement, terkoreksi supportnya di 290. Kalau kita pandang ini sebagai kenaikan dan suatu retracement, maka kondisi dari SAME itu sekarang dia tertahan di 290. Dia tertahan di 290, 295 itu adalah merupakan 38 retracement. Kalau 295 jebol, targetnya bisa nyampe di 275 ya teman-teman untuk SAME. Kemudian teman-teman bisa perhatikan Avia yang termasuk saham baru ini, sedikit ada enggak baru amat juga ya. Ini kayak kita cek dulu.
Dia saat ini ada satu pergerakan, teman-teman bisa perhatikan. Saya update dulu, saya ambil tren yang paling dekat aja segini. Resistan dia ada di 667, kemudian 700 dan targetnya 722 teman-teman ya. Kemudian ada juga yang bisa diperhatikan CMNT, apakah bisa. Nah ini sih kita mesti cek dulu CMNT, kita mesti cek dulu ya. Cukup besar ininya, IPO-nya berapa? IPO-nya 680, jadi masih belum beberapa kali lipat ya. Cuman kalau dari chart dia pernah tinggi di 1200, ya diperhatikan aja karena ini ada pergerakan. Kita coba bisa ukur kah dari ADX-nya. Di sini momentumnya memang belum begitu besar teman-teman. Momentumnya, oh salah, ini adalah INTP, nggak otomatis balik ya. Momentumnya oke. Saya sampaikan bahwa momentumnya oke, di atas merahnya nongol, merahnya di atas 20 atau di sekitar 30 dan sudah mulai membuka arah yang benar itu dari sini. Jadi sejak tanggal 20 Desember udah bener arahnya. 20 Desember tuh di sini udah bener arahnya. Trend base-nya juga udah kepotong. Ya, jadi kita bisa ukur Fibo-nya begini. Maka resistan dia 910, target dia di EMA 200 947 ya. CMNT. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. ISG-nya memang masih kempes lagi, saham dan sektor ini memperberat gerak ISG. Masih tersisa tanggal 29-30, apakah akan ada window dressing di akhir tahun ini. Demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih.